Di sini ada dua jenis spare klep ya. Yang ini jarak ulirnya sama semua, kita sebut linier, dan ini yang jarak ulirnya mengecil, dari kecil terus membesar yang kita sebut dengan progresif ya. Apa keuntungannya? Nah, jadi keuntungannya saya jelaskan lebih dahulu ya. Jadi kalau ulirnya ini lebih rapat di bawah dan kemudian regang di atas, itu artinya tekanannya pada leaf rendah akan lembek. Begitu ditekan lebih tinggi akan mengeras mengikuti kurva non-linear atau kita bilang progresif ya. Sedangkan untuk pair klep yang bentuknya linear seperti ini, keregangannya sama, ini adalah pair klep yang keras. Jadi waktu ditekan dari awal atau liftnya kecil sampai liftnya tinggi maksimum, itu keras, lebih keras, tambah keras, dan tambah keras. Ini yang kita sebut dengan linear, yang grafiknya adalah garis lurus ya. Nanti dengan alat ini kita akan kelihatan semuanya ya. Nah, apa keuntungan daripada pair progresif dan pair linear? Nah, sebenarnya masing-masing punya penggunaan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya liftnya tidak terlalu tinggi, boleh pakai yang namanya linear. Tapi kalau liftnya tinggi, disarankan menggunakan yang progresif. Karena umumnya cam itu didesain dengan lift tinggi, sehingga cam itu kadang membutuhkan pair yang cepat kembali. Nah maka pada umumnya pair itu didesain keras. Nah, waktu pair ini keras, liftnya maksimum dan klepnya kembali, maka resikonya pukulan daripada klep dengan valve seat itu akan menjadi stres ya. Bisa-bisa klepnya putus atau valve seatnya atau setting klepnya menjadi cepat mendem. Nah, untuk motor standar itu umumnya menggunakan progresif karena memang liftnya rendah ya, dan dia butuh akselerasi. Nah, jadi kalau progresif itu akselerasinya lebih bagus. Nah, ya, akselerasinya lebih bagus. Jadi dari bawah dan putaran atasnya hasilnya lebih bagus kalau sistemnya strukturnya menggunakan progresif. Ya, tentu dengan progresif putaran camnya menjadi lebih ringan, akibatnya jadi lebih irit bahan bakar. Nah, jadi kalau di balap pair progresif itu putaran bawahnya akan lebih bagus akselerasinya karena lembek awalnya, kemudian di lift tingginya dia menjadi keras sehingga tidak floating. Nah, kita sebut ini adalah double keuntungan, RPM rendah dan RPM tinggi. Itu diperlukan progresif. Tapi pair progresif ini tidak mudah untuk dibuat ya, karena untuk lift yang tinggi progresif ini, material standar ini akan menjadi sulit karena struknya akan menjadi pendek. Struknya menjadi pendek. Nah, kalau struknya pendek akan repot. Ya, umumnya kalau sepeda motor standar itu, ya, pernya itu bentuknya adalah kawat dari pernya itu adalah silinder, ya. Dan ini semuanya juga silinder. Nah, tujuannya kenapa ini dibuat silinder? Karena memang kawat oval itu sulit untuk didapatkan dan harganya cukup mahal. Ya, oke. Sekarang saya akan ambil satu contoh, boleh dicontohkan? Oh, sebelumnya ke sana Anda perhatikan juga ya. Nah, ini kan ada, perhatikan juga ya. Jadi ini ada pair klep yang tingginya sama, tetapi coba Anda perhatikan, ini berbentuknya linear, ulirnya sama, linear ulirnya sama, linear ulirnya sama. Dan ini jenis kawatnya adalah silinder. Sedangkan ini adalah, Anda perhatikan, keregangannya berbeda. Ini adalah progresif. Ya, ukurannya sama. Nah, keuntungannya
ya tentu ini liftnya akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ya saya akan menjelaskan fungsi daripada alat ini. Jadi alat ini ya, alat ini kita bilang seperti dyno pair atau compression test daripada pair, di mana alat ini digerakkan oleh motor akan menekan pair dan ini ada sensornya, kemudian akan dihubungkan dengan CPU komputer yang akan menghasilkan grafik ya. Oke, sebagai satu contoh saya akan ambil making standard ya. Ini making standard, bentuknya adalah progresif dengan kawatnya adalah silinder ya. Ini ukuran panjangnya ukuran panjangnya 38 ya, 37,93 38 dengan material original ya, dan bentuk kawatnya adalah silinder. Saya masukkan di sini ya. Ya. Oke. Jadi komputer akan dioperasionalkan seperti ini. Ya. Jadi diperhatikan ini, lihat ya. Komputer akan mendorong. Oke. Akan didorong. Betul. Oke, mulai lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah alat ini digerakkan oleh komputer, maka kita coba melakukan pengujian. Oke, bisa dimulai. Ya, kita mulai menguji alat pair ini, hasilnya seperti apa. Oke. Oke, dijalankan. Ya. Ya. Nah, dari situ kelihatan. Nah, stop dulu. Nah. Oke, dari pair ini kelihatan, pair ini akan dibebanin sebelah sumbu Y-nya itu adalah 100-200, artinya Newton. Jadi 100 itu ekuivalen dengan 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, dan seterusnya. Ini adalah lift atau tertekannya berapa milimeter, 1 milimeter, 2 milimeter, dan seterusnya. Nah, jadi kelihatan pair ini stroke-nya maksimum adalah 14 milimeter dan beban maksimumnya adalah 118 km, 118 kg. Ya, oke, boleh diangkat. Ya. Jadi ini solid ya. Lihat, perhatikan ini solid. Jadi ini nolnya seperti itu. Oke. Ya. Nah, jadi saya akan coba mengulangin lagi dengan caranya ya. Jadi saya akan membahas satu persatu tentang karakternya. Oke, sekarang kita mulai, tapi dengan deformasinya dibatasin aja, 13. Ya. Making original aja, terus. Making original. Oke, nah, kita bisa lakukan pengujiannya, jadi saya bisa langsung ya. Oke, bisa mulai. Ya. Perhatikan, sudah mulai bekerja. Ya. Oke, ya, udah mulai bekerja. Sekarang kita lihat grafiknya. Ya, grafiknya secara otomatis keluar. Pair ini progresifnya tidak terlalu kelihatan karena jaraknya ini, meskipun ulirnya kecil-kecil, jarak pitchnya atau celahnya kecil dan membesar, tapi relatif hampir tidak kelihatan ya. Dan di grafik juga ada, perhatikan di sini grafiknya
Di sini ada lengkungan, melengkung sedikit. Ya, ini karena yang ini yang kita sebut dengan progresif. Ya, tapi ini lengkungannya tidak terlalu kelihatan, ya, hampir linier bahkan, ya. Tapi ini adalah melengkung seperti itu. Nah, cara ngebacanya adalah saya bisa jelaskan di titik yang ini, ya. Pada saat per itu ditekan 7 mm, itu tekanannya sekitar 20 kilo. Nah, ini 20 kilo. Atau saya ambil yang dekat di sini, ya. Ini 32 kilo. Jadi per ditekan 32 kilo, maka liftnya sekitar 10,5 di sini. Nah, dari per ini kita tahu kekerasannya dan tahu jarak main yang aman. Jadi tadi kita udah tahu pernya itu jarak mainnya adalah 14 mm. Oke. Sekarang saya mau ambil satu contoh lagi, ya. Satu contoh yang progres. Coba yang ini. Ini adalah R25, tingginya sama, ya. Jadi kamu bisa pakai. Saya masukin ke sini. Ya. Oke. R25. Ya, kita lihat apa yang terjadi R25. Perhatikan, ya. Mesinnya bekerja, ya. Stroke-nya berapa? Maksimal 14. Oke, dari grafik ini kelihatan, ya. Dari grafik ini bandingkan, ini pernya kita bilang progresif karena per ini celahnya, ya, kecil-kecil dan sudah mulai ekstrim membesar, ya. Dari sini kita tahu grafiknya, ini celahnya yang kecil kemudian membesar, jadi garisnya itu melengkung. Nah, grafik ini yang kita sebut dengan grafik per progresif. Jadi tidak tidak lurus linier, namanya progresif. Oke, sebagai bahan perbandingan, tadi cara membaca grafiknya seperti itu, tapi sekarang saya akan real bagaimana saya akan membandingkan dua per, yaitu